Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Saya akan membacakannya kepada kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi yang saya berikan pada ayat firman Tuhan ini adalah ibadah yang benar. Bagaimana sih ibadah yang benar itu? Di dalam teks ini, secara khusus pada Ibrani pasal 11 ayat 6, kalau kita melihat di dalam kalimat pertama dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa iman merupakan syarat untuk menghadap Allah, atau syarat untuk beribadah kepada Allah. Tanpa iman, ibadah kita menjadi sia-sia karena tidak dikenal oleh Allah. Nah, tentunya juga bahwa iman yang dimaksud oleh teks firman Tuhan ini adalah iman yang timbul dari pendengaran firman Allah atau penyataan Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan rahasia-rahasia firman-Nya kepada orang-orang tertentu. Dan mereka yang menyebutnya di dalam hati mereka dikenan oleh Allah. Ibadah mereka berkenan kepada Allah. Nanti kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, di mana perikop itu membicarakan tentang tokoh-tokoh yang dikenan oleh Allah. Nah, di dalam perjanjian baru, Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai firman Allah, yang melaluinya setiap orang percaya dapat menghampiri Allah dan berkenan kepadanya. Yohanes pasal 1 ayat 1 di mana dikatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia di dalam ayat ke-14-nya. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 9 di mana orang-orang percaya dapat memiliki keberanian menghadap Allah oleh karena darah Kristus yang melayakkan orang percaya untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Yesus sendiri berkata bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada Bapa. Jadi dalam hal inilah iman dibutuhkan saat kita mau beribadah kepada Allah. Bahwa kita harus percaya kepada Yesus yang adalah firman Allah yang telah turun ke dunia diutus untuk mati, mengorbankan dirinya, menebus manusia. Dan melaluinya kita dapat menghampiri Allah, kita dapat beribadah kepada Allah. Dan ibadah kita berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah sikap ibadah yang benar. Jadi, syarat utama harus memiliki iman yang benar. Yang kedua adalah yakin akan keberadaan Allah. Nah, perhatikan di dalam ayat selanjutnya dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tadi yang pertama dikatakan memiliki iman yang benar. Memiliki iman sebagai syarat utama untuk berkenan kepada Allah. Lalu dibuat lebih rinci lagi, yaitu sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Artinya bahwa kita harus memiliki keyakinan akan kehadiran Allah. Kesadaran ini yang dapat menolong kita untuk selalu menghormati Tuhan, untuk selalu takut akan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita selalu memberi hormat kepada Tuhan melalui firman-Nya yang ada di dalam hati kita, yang diingatkan oleh kuasa Roh Kudus bagi kita. Nah, keyakinan ini harus meneguhkan kita dalam melakukan kehendak Tuhan, bahwa Ia selalu menyertai kita dan tidak ada yang luput dalam pengetahuannya tentang hal-hal yang kita perlukan untuk menopang kita di dalam kebenarannya. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah ada dalam pengertian bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan hadir dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, Tuhan hadir di sana.
Artinya bahwa Dia menyertai kita. Dan kesadaran itu juga yang harus mendorong kita untuk selalu menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan selalu mengikut Kristus, tekun di dalam iman pengajaran yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada kita. Jadi bagaimana sikap ibadah yang benar? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang benar, di mana melalui Yesus Kristus kita dapat beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus yakin akan keberadaan Allah, di mana kita percaya bahwa Allah hadir dan kita harus menghormati Dia hari ke hari. Yang ketiga, yakin bahwa pencarian akan Tuhan tidak sia-sia. Perhatikan dalam kalimat selanjutnya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah menyediakan, Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus menunjukkan kesungguhan hati kita melalui kesetiaan kita, ketekunan kita mengikut Kristus. Baik di dalam suka kita, baik di dalam duka kita selalu mencari Tuhan. Baik di dalam kelimpahan kita, kekurangan kita harus selalu setia mengikut Tuhan. Jangan keadaan, kondisi membuat kita pasang surut dalam mengikut Kristus. Sebab mengikut Tuhan, mencari Tuhan, tidak sia-sia. Ada upah yang disediakan Allah dan akan diberikan bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, secara khusus dalam teks ini, upah yang dimaksud adalah upah yang menetap di dalam kerajaan sorga. Nanti kita akan diberikan kemuliaan oleh Tuhan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing di dunia selama mengikut Kristus. Nah, sekalipun Tuhan dapat memberkati kita secara berlimpah dalam hal materi selama kita ada di dunia, tapi bukan itu yang menjadi pusat perhatian kita di dalam menantikan, mengharapkan upah yang akan diberikan oleh Tuhan, melainkan upah yang bersifat kekal. Nah, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana sih sikap ibadah yang benar? Yaitu yang pertama, kita harus memiliki iman yang benar. Yang kedua, kita harus yakin akan keberadaan Allah. Dan yang ketiga, yakin bahwa pencarian kita akan Tuhan tidak sia-sia. Demikian renungan singkat kita pada kesempatan ini. Kiranya bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.